ada di posisi akan menjadi duka yang mendalam jika pribadi tidak dapat menerimanya dengan ikhlas dan sabar. Pula sebaliknya, kehilangan akan menjadi suka jika pribadi dapat menerimanya dengan ikhlas dan sabar. Maka di sini tugas kita lah untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Semoga Waalaikumsalam. ayo silakan. Bu, maaf ibu telat aku. Ya, nggak apa-apa. Yuk. Maaf ya. Sini sini. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik ibu. Naik apa ke sini? Aku tuh tadi naik ojek. Oh, naik ojek. Gak apa-apa naik ojek, jangan mestinya gojek. Iya bu. Gimana kabar ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ibunya gimana? Alhamdulillah. Oh iya, gimana nih belajarnya? Itu aja bu. Kerja tuh gimana ya? Fokus bukan bu. Fokus enggak juga gitu. Kerja tuh sedang-sedang aja gitu bu. Oh iya, tapi prestasimu gimana nih? Prestasimu? Mulai menurun sih. Kenapa? Ini lah bu. Enggak lah bu, nanti aja lah. Oke. Ini karena lagi libur ya, jadi kita bisanya ketemu di sini. Gak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Ngomong-ngomong, mau berapa menit nih? Kayaknya 20 menit bu, soalnya ibuku tuh udah bilang katanya tuh jam 5 sore katanya dijemput di pasar. 20 menit ya? Oke, sekarang udah mau masuk ke konseling. Nah, ini jelasin aja apa sih yang menjadi permasalahan Ilmi. Di sini kan ada asas kerahasiaan dan keterbukaan. Jadi jangan khawatir kalau misalkan perkataan Ilmi itu akan tersebar. Jadi ibu sebagai konselor itu tetap menjaganya. Berarti ibu nggak bakal bilang sama teman-teman aku? Ya enggak ya. Oke, sekarang silahkan paparkan apa sih permasalahan kamu. Ini bu, saya tuh mempunyai permasalahan keluarga, tapi aku tuh bingung mau ngomong dari mananya gitu, soalnya ya ini tuh permasalahan yang udah dulu banget gitu bu, sejak aku kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA. Ya udah, sekarang ceritakan apa aja yang sekarang kamu rasakan. Ini bu, dulu tuh aku tuh kan apa ya, kalau ke sekolah tuh kan seringnya tuh pakai Gojek gitu ya bu, karena memang lumayan lah dari tempatku, dari rumahku ke sekolah tuh kira-kira 15 menitan. Aku tuh biasanya tuh pakai TJ, terus kadang pakai TJ, kadang pakai ojek. Tapi itu nggak tahu kenapa hari itu aku tuh pengen banget dijemput sama bapakku. Posisi bapakku tuh emang lagi bekerja, cuman aku tuh nggak tahu kenapa rasanya tuh kangen banget sama bapak. Nggak tahu punya firasat apa atau apa gitu ya, tapi ya aku tuh pengen banget dijemput sama bapak ya. Ternyata aku tuh pas pulang sekolah, terus aku SMS bapak, "Pak, tolonglah jemput aku." Terus bapak tuh udah bilang, "Nggak bisa deh, ini apa bapaknya
soalnya kan aku tuh udah panasan ya Bu, saya tuh pulang sekolah jam 2 siang, saya tuh udah aus, udah nah, pokoknya itu pengen pulang gitu. Ya udah akhirnya tuh aku SMS, kata bapak ya udah iya, tapi bapak ya bilangnya itu dia nanti bapak jemput sekarang OTW katanya. Aku udah tunggu beberapa menit kemudian itu sekitar 1 jam itu bapak tuh nggak ada terus. Terus aku tuh firasat bapak kayaknya nggak jadi jemput aku gitu ya Bu. Nah kakakku tuh SMS aku, Dek dijemput sama kakak ya katanya tuh. Ya udah aku tuh yain aja karena saya tuh udah panas banget. Ya udah aku tuh pulang sama kakak dijemput. Ternyata Bu aku tuh nggak pulang ke rumah, malah ke rumah sakit itu ya pulangnya. Ya Allah, tiba-tiba itu tuh ayahku malah ini terbang rumah sakit. Ya Allah, aku tuh ngerasa bersalah. Kalau misalkan aku nggak minta jemput, bapakku pasti nggak bakal meninggal kayak gini. Itu aku ya Allah bersalah. Tiap hari tuh aku sering nangis, tapi ya mau gimana gitu ya Bu, aku tuh ngerasa bersalah banget gitu Bu. Sampai aku tuh kadang di rumah tuh diem aja, menyendiri aja, soalnya aku tuh gimana ya perasaannya tuh sakit hati gitu ya Bu. Maksudnya tuh kenapa aku tuh harus SMS bapak, padahal bapak kan lagi kerja. Kenapa aku pengen dijemput sama bapak gitu Bu. Oh berarti Ilmi itu merasa bahwa ayah itu meninggal karena Ilmi sendiri. Iya. Ilmi kan tahu kan siapa yang menghidupkan kita dan siapa yang mengambil nyawa kita itu kembali. Nah, berarti kan semua itu udah ada kudus sama iradahnya Allah. Berarti kita sama sekali nggak ada sangkut pautnya terhadap masalah itu. Tapi Bu, kan itu gara-gara aku. Kalau misalkan aku nggak SMS tuh nggak mungkin bapak meninggal. Oke, jika memang Ilmi meyakini bahwa hal itu benar, Ilmi merasa bersalah terhadap permasalahan Ilmi bahwa ayah Ilmi itu meninggal karena Ilmi. Nah, sekarang Ibu mau tanya, bagaimana perasaan Ilmi sekarang? Ya, saya merasa ya sangat bersalah Bu. Tiap kali aku memikirkannya, pasti aku sering menangis. Bahkan sampai aku pernah terjatuh Bu. Tapi itu nggak kerasa, saking aku merasa bersalah banget sama bapak. Aku tuh mikir, ya Allah, kalau misalkan aku nggak kayak gitu tuh aku pasti bapakku masih ada gitu. Tapi kenapa aku harus hubungi bapak gitu? Padahal kan maksudnya tuh masih ada yang lain, ada kakak, ada adik gitu ya bisa yang nganterin aku. Tapi kenapa gitu? Aku tuh kadang rasa menyesal banget, ya Allah kok kayak gini ya. Maksudnya tuh kenapa sampai bapakku tuh diambil gitu. Maksudnya tuh aku kan gak punya bapak lagi. Aku tuh masih bingung harus bagaimana gitu. Oh, berarti semasa hidupnya Ilmi itu sangat dekat sekali ya sama bapak. Kalau dibilang deket ya Bu, sering jadi malahan mah ini nempel banget gitu sama bapak. Tiap kali mau tidur kadang bapak tuh sering cerita dulu. Terus maksudnya tuh aku ya jujur aja deketnya tuh sama bapak, bukan sama ibu. Oke, sekarang kan Ilmi ketika ayah sudah meninggal, Ilmi seringnya ngurung di kamar, begitulah. Jadi Ilmi sendiri karena merasa kehilangan, terus merasa bersalah. Nah, sekarang coba kita pikirkan, apa sih manfaat dari itu? Apa sih madarat dari itu? Ini sekarang masih belajar di sekolah. Itu kan berarti kan membutuhkan waktu dan tenaga. Tapi terus aku gimana? Maksudnya tuh tapi kan aku merasa bersalah tuh. Maksudnya tuh jadinya tuh nggak konsen mau belajar. Terus kadang kemarin juga ya Bu, 3 hari berturut-turut aku tuh nggak makan, sampai nggak makan gitu. Maksudnya tuh kenapa sih aku jadi kayak gini, malah sakit sendiri gitu Bu, memikirkan hal itu. Padahal ya aku tahu sih sebenarnya itu kayaknya nggak nggak baik buat aku. Tapi ya gimana lagi udah terjadi kayak gitu, aku tuh bingung. Pernah nggak menyakiti diri Ilmi sendiri seperti apa gitu untuk melampiaskan aku salah gitu sehingga menyakiti diri sendiri? Ini tuh ini ada bekas luka.
menegaskan bahwa hal itu tidak baik dan jelas sangat tidak, itu tidak baik. Berarti kan udah tahu mana manfaat dan mana madaratnya. Ya, sekarang kita bermain peran. Ibu sebagai kamu dan kamu sebagai ibu. Nah, nanti kamu itu apa sih yang akan kamu lakukan? Apa sih yang akan kamu katakan jika menghadapi hal seperti itu? Oke? Kamu di sini jangan takut dan merasa salah karena ini bukan salah satu untuk menyalahi kamu atau menghukum kamu. Ya seperti itu. Ini ya Bu, saya itu sudah lama ditinggal sama ayahku. Nah, atas meninggalnya ayahku itu karena pada suatu hari ayahku itu mau menjemput aku karena atas paksaanku sendiri. Tapi ya mungkin tapi Allah berkata lain. Sebelum sampai menjemputku, ayahku itu sudah jemput sama Allah duluan. Nah dari situ aku merasa bersalah atas kepergian ayahku. Karena apa? Karena ayahku meninggal pada waktu mau menjemput aku dan itu dipaksa sama aku. Dan hal itu membuat saya semakin hari terus memikirkan beliau. Waktuku, tenagaku hanya habis dipikirkan oleh bayangan beliau. Aku sangat merasa salah sekali. Aku itu menghukumi diriku sendiri seperti orang yang emang benar-benar jahat terhadap orang tua. Dan aku belajarku, keseharianku itu semuanya berantakan karena ya itu tadi, ayahku selalu ada dalam bayanganku dan semua itu menghantui atas kesalahanku terhadap ayahku. Karena aku meyakini bahwa ayahku meninggal atas diriku sendiri, karena ayahku meninggal pas saat mau menjemput aku. Nah, tadi kan ibu sudah berperan. Nah, apa sih yang kamu bisa katakan terhadap hal itu? Menurut saya Bu, nyebelin, terus tebal, terus kok bisa kayak gitu ya Bu? Aku ngerasa aneh sendiri gitu ya. Ya, tentu bisa. Itu hal yang manusiawi. Sekarang kamu tahu kan bagaimana peran ibu di sana itu berpikir seperti apa? Berarti aku merasa bersalah ya Allah. Tidak bersalah. Sedih itu tidak salah. Bahkan Rasulullah SAW juga itu pernah menangis ketika Fatimah itu meninggal dunia. Berarti kan contohnya Nabi Muhammad pun yang memiliki akhlak yang sangat mulia itu pernah nangis dan pernah bersedih. Dan kita sebagai manusia juga, yang sebagai umatnya yang sangat dekat sekali dengan dosa dan dosa, tentu akan merasakan hal seperti itu. Tapi dari sana bagaimana kita bisa melihat suatu cobaan itu bisa menjadi sebuah ajang untuk perbaikan kita seperti itu. Jadi mungkin ibu sarankan nanti kamu kan masih belajar sekolah. Nah, ada salah satu yang paling utama itu bukan meratapi atas kehilangan ayahmu, tapi doakan beliau terus dan doakan setiap sholatmu, setiap sujudmu. Itu doa itu sangat diharapkan oleh beliau daripada kamu terpuruk atas kesedihanmu. Sekolahmu, prestasimu yang sangat baik menjadi berantakan. Jadi ibu harap ya dengan proses ini kita sama-sama belajar, kita sama-sama berproses. Kehilangan bukan berarti kita kehilangan segalanya. Kamu masih punya ibumu, kamu masih punya kakakmu. Nah, berbahagia dia dan semoga ayahmu itu bahagia di sana atas
dan yang sangat dirindukan oleh ayah di sana? Berarti intinya walaupun bapaknya nggak ada, aku tuh harus masih harus berbakti kepada orang tua walaupun itu nggak ada, dengan cara mengamalkan. Tentu seperti itu. Nah, setelah hari ini gimana prosesnya, udah mulai stres atau gimana? Ya semenjak tadi aku udah berbicara ya sama ibu, alhamdulillah terima kasih ibu. Aku tuh udah ngerasa walaupun belum maksimal gitu ya Bu, ya setidaknya aku udah mengeluarkan apa yang aku rasakan, terus aku udah mengerti bahwa itu tuh aku tuh salah, aku tuh harus berubah dengan cara yang tadi. Intinya tuh jangan meratapi sering itu ya, itu karena apa, karena mungkin tadinya apa aku beranggapan bahwa aku salah, padahal kata ibu yang memangnya itu gak ada yang menjustice aku, udah kecap salah udah gak ada. Iya, bagus sekali. Jadi udah tahu kan bagaimana kamu bersikap dan apa yang harus kamu lakukan. Nah, pokoknya sekarang kamu niati dengan baik, kamu susun kembali cita-cita kamu, dan insya Allah ayah kamu akan senang sekali. Terima kasih ya Bu. Oke. Bu udah ini apa udah maaf ya Bu, udah mengganggu ibu sampai jauh-jauh datang dari sana ke sini. Maksudnya tuh Apa-apa. jadi hanya tuh ngerepotin gitu ya Bu. Pokoknya makasih banget dan mohon maaf gitu. Aku yang janjian tapi malah aku yang telat, ya Allah maaf. Gak apa-apa. Oh iya, kapan nih mau konseling lagi? Aku kira pengennya tuh hari Senin tuh kan itu udah masuk sekolah, kan hari itu masih libur gitu, masih apa banyak aktivitas yang belum terselesaikan. Jadi maaf ya Bu, aku udah lancang banget gitu udah ngomong sama ibu sampai udah saya tuh udah ngerasa gimana ya, ngerasa salah juga gitu sama ibu, ya Allah astagfirullah. Oke, nanti kalau misalkan mau konseling lagi, ya hubungi ibu aja. Nanti kan kalau misalkan nggak bisa di sekolah, kita bisa ketemu lagi di mana. Nanti kita janjian aja. Oh berarti proses konseling itu tidak harus di sekolah aja. Makasih ya Bu. Ya. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Bulan Sofa Aulia, semester 5, bimbingan konseling Islam UIN Sunan Kalijaga. Dan saya sebagai konselor. Ternyata sebagai konselor itu sangat menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmi Nurroshihod. Saya asal dari Garut. Saya di sini sebagai konseling. Ternyata jadi konseling itu gampang-gampang susah ya. Harus dibuat daftar dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Kanyasari, mahasiswa bimbingan konseling Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di sini saya ceritanya sebagai sutradara, dan jadi sutradara itu kesannya sangat menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rofia, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, program studi bimbingan dan konseling Islam semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya menjadi kameramen. Saya diajarkan artis sebuah keikhlasan. Kenapa? Karena seorang kameramen berada di balik love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family, and it's our God-forsaken right to be